Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Marilina Cardoso, NIM 18100-235. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai akuntansi persekutuan jika ada perubahan dalam keanggotaan dan akuntansi untuk joint venture. Kita lihat yang pertama itu pelaporan keuangan persekutuan. Sebuah persekutuan merupakan entitas pelaporan terpisah menurut kepentingan akuntansi. Dan 3, laporan keuangan, laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, yang biasanya disusun pada akhir periode pelaporan. Selain ketiga laporan keuangan di atas, laporan modal para sekutu biasanya dibuat untuk menyajikan perubahan akun modal sekutu untuk suatu periode. Baik, yang berikutnya itu perubahan dalam keanggotaan. Perubahan dalam keanggotaan persekutuan terjadi dengan adanya penambahan sekutu baru atau berhentinya sekutu saat ini. Sekutu baru biasanya merupakan sumber tambahan modal utama atau sebagai tenaga ahli. Struktur legal dari persekutuan mensyaratkan bahwa penerimaan sekutu baru secara tidak langsung merupakan persetujuan dari semua sekutu saat ini. Lebih dari itu, pengumuman publik biasanya dibuat mengenai penambahan sekutu baru sehingga pihak ketiga yang melakukan transaksi bisnis dengan persekutuan menyadari adanya perubahan dalam persekutuan. Baik, yang berikutnya itu kita lihat konsep-konsep umum untuk mencatat perubahan keanggotaan dalam persekutuan. Nah, yang pertama itu persekutuan sebagai sebuah entitas terpisah dari individu-individu sekutu dan penggunaan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau KUHP. KUHP secara jelas mendefinisikan persekutuan sebagai suatu entitas yang terpisah dan masing-masing individu sekutu. Sebagai contoh, entitas persekutuan tidak berubah karena penambahan atau pengunduran diri individu sekutu. Yang kedua itu persekutuan sebagai sekumpulan hak kepemilikan sekutu dan penggunaan akuntansi non-GAAP. Para sekutu dalam perusahaan swasta dapat saja memilih mengikuti periode akuntansi non-GAAP untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam kasus ini, perusahaan dapat diaudit oleh auditors eksternal, tapi opini audit menyatakan dengan jelas bahwa prinsip-prinsip akuntansi non-GAAP digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sekutu baru membeli hak kepemilikan. Nah, di sini seseorang itu bisa memperoleh hak kepemilikan dalam persekutuan secara langsung dari satu atau lebih sekutu yang ada saat ini. Nah, di sini kas atau aset lain itu akan ditukar di luar perusahaan, dan pencatatan yang dilakukan dalam pembukuan persekutuan itu hanyalah reklasifikasi modal dalam persekutuan. Nah, ada sebuah konsep yang paling sering digunakan, yaitu nilai buku, di mana nilai buku persekutuan ini itu adalah jumlah modal yang juga merupakan selisih antara jumlah aset dan juga kewajiban. Nah, nilai buku ini juga sangat penting karena merupakan basis yang digunakan dalam revaluasi aset dan juga pengakuan goodwill. Nah, untuk bagaimana perlakuan akuntansi pada sekutu baru yang baru bergabung pada sebuah persekutuan, teman-teman bisa lihat pada kasus yang sudah ada pada makalah yang sudah di-share. Nah, di sini kasusnya itu berkaitan dengan persekutuan AB yang memiliki sekutu baru yaitu Citra, sehingga persekutuannya itu menjadi persekutuan ABC. Nah, jadi di sini akuntan itu dari persekutuan harus memastikan adanya bukti dan juga alasan yang kuat, memadai dan juga logis untuk dilakukannya revaluasi aset dan juga kewajiban untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang ada. Nah, di mana bukti yang sudah didapat itu dapat mendukung jasa penilai atau laba selama beberapa tahun, yang mana akan membantu dalam penilaian aset. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi berikutnya adalah tentang sekutu baru melakukan investasi di persekutuan. Seorang sekutu baru dapat mengakuisisi kepemilikannya dengan cara melakukan investasi ke dalam persekutuan. Dalam hal ini, persekutuan menerima kas atau aset lain. Dalam hal itu, 3 kondisi dapat terjadi jika sekutu baru melakukan investasi. Dengan proporsi sekutu barunya adalah modal sekutu sebelumnya ditambah investasi sekutu baru dikali presentasi modal atau sekutu baru. Berikutnya adalah tentang pengakuan metode bonus. Pengakuan metode bonus ini merupakan perpindahan saldo modal antara
sesama sekutu yang tidak menginginkan penyesuaian pada nilai aset atau tidak mengakui goodwill. Berikutnya adalah pengakuan goodwill. Sebuah sekutu yang masih mungkin membayar harus karena adanya goodwill yang tidak tercatat diindikasikan dengan tingginya profitabilitas persekutuan, dan beberapa persekutuan menggunakan perubahan keanggotaan sebagai peluang untuk mengakui goodwill yang dihasilkan sekutu lama. Berikutnya adalah pengakuan pendekatan atas revaluasi aset. Para sekutu lama memutuskan untuk menggunakan penerimaan sekutu sebagai pengakuan peningkatan nilai tanah dan mengalokasikan peningkatan ini kepada masing-masing saldo modal untuk sekutu lama. Peningkatan nilai tanah dialokasikan kepada saldo modal para sekutu dengan menggunakan rasio laba rugi yang ada pada saat terjadinya peningkatan. Baik, yang selanjutnya tentang menentukan biaya investasi sekutu baru. Ketika menentukan biaya investasi sekutu baru, sangatlah penting untuk mencatat total modal persekutuan yang dihasilkan dan presentasi kepemilikan yang masih dalam sekutu lama. Diasumsikan bahwa sekutu lama, Aldi dan Bayu menyetujui bahwa aset persekutuan harus dievaluasi sehingga bertambah sebesar 3 juta untuk mengakui peningkatan nilai tanah yang dimiliki persekutuan. Dalam hal ini, sekutu lama mempertahankan 1/4 kepemilikan pada persekutuan yang dihasilkan. Artinya, 75% kepemilikan modal sebesar 33 juta, di mana 33 juta berasal dari modal lama ditambah dengan 3 juta dari evaluasi tanah. Dan di dalam sebuah kasus, jumlah bonus bisa ditentukan sebelum penentuan kontribusi kas yang dibutuhkan dari sekutu baru. Di sini saya akan menjelaskan tentang berhentinya seorang sekutu dalam persekutuan. Ketika seorang sekutu berhenti dan atau mengundurkan diri dari persekutuan, maka persekutuan secara tidak langsung dibubarkan. Tetapi sekutu yang lainnya mungkin masih berkeinginan melanjutkan operasi usaha. Dalam sebagian besar kasus, persekutuan membeli semua kepemilikan sekutu yang berhenti sebesar harga pembelian. Harga pembelian adalah jumlah estimasi jika yang pertama, aset persekutuan dijual pada harga sama dengan atau lebih besar dari nilai likuidasi atau nilai yang menjadi dasar harga penjual keseluruhan bisnis yang terus berlangsung tanpa sekutu yang berhenti. Yang kedua adalah persekutuan diakhiri pada saat itu dan seluruh kewajiban persekutuan diselesaikan. Setiap persekutuan harus membayar bunga kepada sekutu yang berhenti sejak tanggal berhentinya sampai dengan tanggal pembayaran. Dapat kita lihat pada yang pertama, harga pembelian sama dengan saldo kredit modal sekutu. Yang dapat kita lihat dari contoh, misalnya Ali mengundurkan diri dari persekutuan ABC pada saat saldo modalnya 55 juta setelah mencatat peningkatan pada saat persekutuan termasuk pengukuhan laba sampai tanggal pengunduran diri. Jurnal yang dicatat oleh persekutuan ABC adalah kas 55 juta pada modal Citra, 55 juta pada mundurnya Aldi dari persekutuan. Yang kedua adalah harga pembelian lebih besar dari saldo kredit modal sekutu. Yang ketiga adalah harga pembelian lebih besar dari saldo kredit modal sekutu. Kadangkala harga pembelian kurang dari saldo kredit modal sekutu. Hal ini dapat terjadi jika nilai likuidasi aset bersih lebih kecil dari nilai bukunya atau karena sekutu yang berhenti berniat meningkatkan persekutuan dengan cukup menerima lebih kecil dari saldo modalnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman Ise mengenai joint ventures atau modal venture. Sebuah joint venture atau modal venture adalah entitas usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh sekelompok kecil investor sebagai proyek usaha terpisah dan spesifik yang dikelola untuk kelompok kepentingan pemilik. Sebagian besar joint venture adalah kerjasama jangka pendek antara dua pihak atau lebih untuk memenuhi tujuan tertentu seperti pembangunan real estate, pengeboran minyak bumi. Sebuah joint venture bisa dikelola seperti sebuah korporasi, persekutuan, atau bentuk tak terpisah. Jadi perusahaan yang dikendalikan dikategorikan sebagai anak perusahaan, bukan perusahaan joint venture, meskipun pemilik lainnya hanya sedikit jumlahnya. Sebuah anak perusahaan harus dikonsolidasikan oleh pemilik yang mempunyai kendali, dan pemilik lain dikategorikan sebagai pihak minoritas.
Sebuah joint venture berbentuk persekutuan memiliki perlakuan akuntansi yang sama dengan persekutuan pada umumnya. Sebuah ketentuan mengenai persekutuan yang dibahas untuk bentuk persekutuan ini yang masing-masing memiliki pencatatan pembukuan sendiri. Beberapa joint venture hanya memiliki pembukuan pada salah satu modal di mana penggabungan akuntansinya tidaklah mencerminkan secara penuh fakta-fakta bahwa joint venture adalah entitas pelaporan terpisah. Sekian dari saya, terima kasih. Every time I look at you, I see it in your eyes. You're pretty, yeah, but no